Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Tri Murniati, NIM D110113131020. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kestabilan Lereng pada Tambang Kuari di PT Total Optimal Prakarsa, Desa Penyiraman, Kalimantan Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji, kepada Bapak Budi Purwoko, STMT sebagai pembimbing utama, kepada Bapak Muhammad Khalid Syafrianto, STMT sebagai pembimbing kedua, kepada Ibu Fitriana Meilasari, SSIMT sebagai penguji utama, dan kepada Bapak Yoga Herlambang, STMT sebagai penguji kedua. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya dari latar belakang. PT TOP merupakan salah satu perusahaan pertambangan yang bergerak di bidang komoditas batuan granidiorit dengan menggunakan sistem penambangan kuari. Kegiatan utama penambangannya dimulai dari pengupasan lapisan tanah penutup, pembongkaran dengan peledakan, pemuatan dan pengangkutan dari lokasi penambangan menuju lokasi stockpile. Pada penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai nilai faktor keamanan dari lereng penambangannya. Rumusan masalah: bagaimana menganalisis faktor keamanan pada lereng penambangan dan apakah lereng tersebut berpotensi longsor sehingga mengakibatkan terhentinya aktivitas penambangan. Bagaimana meningkatkan segi keamanan pada lokasi penambangan yang menjadi prioritas utama demi tercapainya kondisi tidak terjadi atau meminimalkan kecelakaan yang bisa merugikan perusahaan. Tujuan penelitian: menganalisis tingkat faktor keamanan, kestabilan lereng tambang, dan potensi longsor pada penambangan, mengetahui desain lereng tambang yang aman untuk meminimalkan kecelakaan yang bisa merugikan perusahaan. Batasan masalah: analisis kestabilan lereng dilakukan dengan parameter dari data sekunder dan data primer berupa kondisi batuan di lapangan. Rekomendasi nilai faktor keamanan untuk lereng menggunakan acuan Departemen Pekerjaan Umum. Manfaat penelitian: bagi penulis dapat lebih memahami bagaimana cara melakukan pengkajian yang baik terhadap timbulnya suatu masalah, sehingga dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi pembaca maupun penulis. Bagi perusahaan, dapat menjadi referensi bagi perusahaan agar dapat melakukan perencanaan tambang yang lebih baik. Ini untuk peta batas IUP PT Total Optimal Prakarsa. Untuk luas wilayah IUP-nya sebesar 7,16 hektar. Ini untuk peta kesampaian daerah. Lokasinya sendiri dapat ditempuh dari Kota Pontianak dengan jalur darat menggunakan roda 2 maupun roda 4 menuju Desa Penyiraman dengan waktu tempuh kurang lebih 1,5 jam dan menuju lokasi dengan jarak kurang lebih 2 km. Ini untuk peta geologi. Jenis batuan yang terdapat di PT TOP sendiri tergolong jenis batuan granidiorit. Faktor keamanan: secara umum, faktor keamanan merupakan perbandingan nilai rata-rata kuat geser batuan terhadap beban yang diterima pada bidang keruntuhan. Ini tabel untuk rekomendasi nilai faktor keamanan berdasarkan Departemen Pekerjaan Umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi: geometri lereng, sifat batuan, struktur geologi dan karakteristiknya, keadaan hidrologi dan hidrogeologi, gaya-gaya luar, faktor eksternal, dan pelapukan. Stabilitas lereng batuan, faktor pemicu: peningkatan tekanan rembesan karena membangun tekanan hidrostatik di retakan penghubung atau tegangan, penggalian di material kaki lereng, peningkatan pembebanan biaya tambahan dan peningkatan tegangan geser, penurunan kekuatan material yang lambat, dan penurunan resistensi geser dari bidang penghubung. Tujuan utamanya: menentukan kondisi stabilitas lereng batuan, menyelidiki kemungkinan mekanisme kegagalan, menentukan sensitivitas atau kerentanan lereng terhadap mekanisme pemicu yang berbeda, menguji dan membandingkan berbagai pilihan dan stabilisasi, merancang galian lereng yang optimal dan hal keselamatan, reliabilitas, dan ekonomi. Ini untuk klasifikasi longsor dibagi menjadi 4 jenis longsoran. Yang pertama longsoran bidang, longsoran baji, longsoran busur, dan longsoran nguling. Diagram alir penelitian dimulai dari studi pustaka. Studi pustaka sendiri berupa pengumpulan data-data informasi yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data survei di lapangan dan data
laboratorium untuk kuat tekan, sedangkan untuk data primer, geometri lereng, struktur batuan, dan pengambilan sampel. Selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Yang pertama, geometri untuk mendapatkan tinggi dan kemiringan lereng. Selanjutnya, struktur batuan untuk dapat menentukan jenis longsoran pada lokasi penambangan. Yang terakhir, pengambilan sampel untuk uji sifat mekanik. Ini untuk mendapatkan kohesi dan sudut geser dalam. Selanjutnya, kita dapat nilai dari hasil faktor keamanannya. Setelah mendapatkan nilai dari faktor keamanannya, dilanjutkan lagi dengan verifikasi. Di verifikasi, kita menganalisis apakah tingkat faktor keamanannya sudah aman atau belum, sehingga kita dapat menyimpulkan hasil akhirnya. Ini untuk peta lokasi penelitian. Untuk pemilihan lokasinya sendiri berdasarkan pengamatan di lapangan, yaitu lokasi dengan lereng bagian yang paling atas dan dekat dengan akses jalan. Pengangkutan penambang ini berdasarkan salah satu faktor pemicu dan faktor yang mempengaruhi terhadap longsoran. Sedangkan untuk pengambilan data berada di titik koordinat 0 derajat 13 menit 52,2 detik lintang utara dan 109 derajat 7 menit 56,1 detik bujur timur. Ini pengolahan sampel. Pengolahan sampel digunakan untuk mendapatkan kuat tarik. Untuk dalam pengambilan sampel sendiri, bongkahan tidak ada ketentuan khusus yang ditulis sebelumnya, namun disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian. Pengambilan batuan dilakukan untuk menggunakan metode grab sampling. Ini untuk geometri lereng, didapatkan dengan kemiringan lereng north 134 derajat east, ini untuk arah lerengnya, dan 88 derajat untuk kemiringannya, untuk sudut lerengnya. Dan sedangkan ketinggian menggunakan persamaan trigonometri sehingga didapat 24,98 meter. Ini untuk kondisi umum terjadinya longsor baji. Kenapa longsor baji? Syarat umum terjadinya longsor baji apabila ada dua atau lebih bidang lemah yang saling berpotongan sehingga membentuk baji pada lereng penambangan. Dan syarat lainnya apabila sudut kemiringan lereng lebih besar dari sudut dua perpotongan dua bidang. Sudut dua perpotongan dua bidang lebih besar dari sudut geser dalam. Ini hasil data kekar yang didapat di lapangan sebanyak 34 data kekar. Dari 34 data kekar kemudian diaplikasikan menggunakan stereonet atau stereografi. Ini untuk penggambaran struktur bidangnya. Dari struktur bidang didapatkan kontur dari ketinggian umum kekar. Di sini didapatkan ketinggian umum kekar ada 3. Dari penelitian ini saya ambil 2 ketinggian umum kekar yang paling tinggi, maka didapat arah penunjaman dan sudut perpotongan 2 bidang. Dari sudut perpotongan 2 bidang kemudian stereoplot. Stereoplot sendiri berfungsi untuk mendapatkan parameter dari faktor keamanan longsoran baji. Ini untuk faktor keamanan longsoran baji. Faktor keamanan yang didapatkan di lapangan sebesar 1,248. Ini untuk rekomendasi sudut kemiringan lereng. Setiap kemiringannya diturunkan 1 derajat sehingga didapatkan nilai faktor keamanan yang berbeda. Di lereng tambang yang aman, peneliti merekomendasikan di 1,604, ini di kemiringan lereng 84 derajat. Ini perbandingan sudut kemiringan lereng. Di sebelahnya itu kemiringan 88 derajat dan kemiringan 84 derajat. Kesimpulan, dalam penelitian ini nilai yang dihasilkan adalah 1,248 dengan kemiringan lereng 88 derajat
sehingga dapat disimpulkan bahwa keamanan pada lereng dinyatakan rendah berdasarkan nilai faktor keamanan menurut Departemen Pekerjaan Umum tahun 2017. Untuk rekomendasi, nilai faktor keamanan menjadi 1,604 dengan sudut kemiringan lereng 84 derajat, tergolong tinggi guna menekan risiko kecelakaan lebih rendah. Saran, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya membandingkan nilai dari faktor keamanan dengan dampak terhadap faktor ekonomi perusahaan, melakukan pemantauan secara terus-menerus di lapangan, dan mengamati pengaruh peledakan pada lereng penerbangan. Sekian presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.